Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya teman-teman ya. Alhamdulillah puasanya sudah beberapa hari dan lebarannya tinggal berapa hari lagi nih Kak? 21 hari. 21 hari soalnya. Sebentar lagi beli baju lebaran ya. Luar biasa. Alhamdulillah teman-teman, pada sore hari ini saya bersama Kang Herman. Yaitu siapa ya? Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Oke, teman-teman, saya Herman, atau kalau di media sosial saya punya nama nama pena itu Leo Ikals. Leo Ikals. Nah, saya saat ini aktivitasnya siaran. Kebetulan ya ini juga lagi siaran ya sebenarnya. Sela-sela siaran aja. Siap. Kemudian ini juga nulis juga, sama sekarang lagi senang sama dunia seni juga lah, sedikit di situ. Sama ngajar. Udah itu aktivitasnya gitu. Wah, hebat ya. Banyak sekali aktivitasnya. Salah satunya yang paling saya suka juga beliau public speaker kayak. Salah satu penyiar radio juga, dan sore hari ini juga sedang berada di radio Banten FM. Banten FM. Biasa. Ini ada apa ini? Enggak nih, masalahnya biasanya saya ngewawancara gitu kan ya nama penyiar gitu kan, paling seneng gitu bikin orang itu tuh. Tapi sekarang malah takut juga ditanya apa ini. Kang Herman ini juga selain aktif di penyiar radio dan lain sebagainya, beliau punya channel YouTube teman-teman, namanya Leo Ikals. Nah, beliau punya program ngopi. Apa itu ngopi Kak? Ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Banyak ya. Banyak orang-orang yang membuat kita termotivasi, dan beliau yang sering memandu. Sekarang dipandu ya Kak? Iya. Mantap. Luar biasa. Itulah hidup ya, kadang ya nggak selalu istilahnya kita nggak monoton berarti kan ya. Ada kalanya ditanya ya, saatnya juga pasti kita menanyakan juga gitu. Kalau biasa menanyakan ya berarti siap ditanya juga. Betul. Wah, hebat ya. Oke, baik teman-teman. Supaya tidak lebih penasaran ya, kita langsung tanyakan saja. Apa nih? Apa ya? Pertanyaan pertama mungkin sharing-sharing tentang public speaking dulu Kak. Kan banyak orang-orang yang takut bicara di depan gitu. Kayak pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya. Mungkin yang sering saya jumpai di lapangan itu masih dorong-dorongan untuk memberanikan diri gitu. Iyalah, nah itu gimana tuh Kak? Melatih. Kakak ini udah mungkin satu hari bicaranya lebih dari 20.000 suku kata mungkin ya. Untuk memberanikan seperti itu ya sebenarnya sering ada panggung aja gitu tuh. Sering ada panggung. Kalau saya sendiri dulu ya, misalnya walaupun mungkin sekarang kelihatannya udah nggak persiapan bisa ngomong gitu kan ya. Sekarang seperti itu, mungkin banyak adik-adik bilang seperti itu. Sebenarnya dulu itu ketika saya waktu SMP dulu ya, MTS gitu, saya jadi ketua OSIS dulu. Setiap ngomong tahu ngasih sambutan, setelah selesai ngomong gitu kan, salam gitu kan, turun dari panggung atau turun dari mimbar gitu kan, itu basah semua nih. Luar biasa. Baju. Karena keringat ya mungkin. Iya, dingin gitu tuh. Dikira hujan ya. Tapi dari situ satu panggung ke satu panggung, maksudnya ada istilahnya ruang lah gitu. Yang namanya ketua OSIS itu kan, organisasi gitu kan, yang menuntut kita untuk bisa gitu, apalagi ketua gitu kan, waktu itu leadernya ya harus sering ngomong gitu kan, walaupun cuma satu kata dua kata ya harus siap, gemeteran juga. Tapi padahal sih sebenarnya mau sekarang atau yang dulu juga sebenarnya sama-sama gemeteran, cuman sekarang itu lebih bisa menghandle itu gitu. Kalau dulu kan gemeteran tapi nggak bisa handle, akhirnya hilang semua yang sudah dihafal bahkan gitu. Kalau sekarang kan nggak perlu dihafal, tapi ya udah seketemunya aja di otak gitu. Dan juga memang harus didukung sama kosakata tadi. Salah satunya itu dengan banyak membaca gitu. Dengan banyak membaca nanti arahnya kemanapun bisa gitu. Misalkan kita tiba-tiba disuruh sambutan gitu kan. Saya pernah waktu itu juga dadakan banget, baru datang gitu kan, di sekolah kasusnya pernah gitu, baru datang, baru telat kan, udah mau mulai upacara gitu, sudah mulai malah gitu,
tiba-tiba saya suruh jadi membina upacara gitu kan. Oh. Mau ngomong apa baru tuh pas pertama ya, pengalaman pertama sih kalau Di sekarang sekolah sih. itu, Kak? Iya. Gimana mau ngomong apa? Belum pernah jadi pembina kan gitu kan. Udah lama gitu. Nah, waktu itu ya udahlah ngomongin tentang pendidikan, dan itu ternyata respon dari anak-anak juga bagus gitu. Maksudnya kok beda gitu sama istilahnya mungkin biasanya gitu kan, cuma ngebahas hal-hal yang cuman di lingkup sekolah, tapi saya bisa lumayan jauh juga karena saya waktu itu habis membaca buku yang istilahnya tingkatan global lah gitu. Biar tahu, ngasih wawasan bahwa di dunia pendidikan pendidikan di negara itu seperti ini kayak gitu. Makanya itu bisa jadi apa ya istilahnya kosakata gitu. Karena untuk jadi pembicara yang hebat itu, supaya jadi pembicara yang hebat dituntut untuk membaca, dan membaca itu juga salah satu juga karena saya senang nulis. Nah, dua-duanya itu sebenarnya sama sih, nulis sama ngomong. Dua hal itu kalau menurut saya sama, konteksnya sama gitu. Kita ngeluarin kata-kata kan. Nah, kata-kata itu dibutuhkan dari mana? Dari buku-buku yang kita baca. Nggak mungkin kan dan lagi gitu kan, habis titik dan titik kemudian lagi kan. Kalau kita sering baca buku banyak gitu, pasti beda gitu. Nah, untuk menunjang rajin membaca, saya lakukan dua hal itu. Jadi pembicara sama jadi penulis. Ya nggak perlu jadi Terelie dulu lah gitu kan, nulis novel dulu, enggak. Awal-awal ya nulis iseng-iseng aja, diary nih dalam satu hari kita aktivitas nih gitu kan ya. Aktivitas ya kita tulis aja, aktivitas ulang lagi gitu pakai kata-kata. Nah, sama pembicara yang nggak perlu jadi seorang motivator yang hebat yang banyak undangannya dulu, nggak seperti itu gitu. Tapi ngomong itu tadi, kita berorganisasi, kita ngomong kan, punya kesempatan ngomong walaupun hanya berdua seperti ini gitu kan. Kita belajar untuk ngomong, mengungkapkan kata-kata biar bisa dimengerti orang itu seperti gimana sih gitu kan. Nah, itu diperlukan dari banyak membaca sih menurut saya. Luar biasa. Karena kesempatan itu ya, Kak. Banyak orang yang bilang kamu nggak usah gitu kan. Ternyata orang-orang tersebut tidak mempunyai kesempatan gitu. Coba diberikan kesempatan untuk bicara, pasti dia bisa bicara di depan dan sebagainya. Makanya jangan bilang nggak ada panggungnya saya gitu. Bikin panggung sendiri lah. Betul. Kayak gini nih, bikin panggung sendiri. Nah, sekarang istilahnya kan kalau malu di depan banyak orang ya kan, di kamera aja dulu latihan. Buat latihan juga kan. Betul. Biar kita tahu cara berbicara kita seperti ini. Iya. Mantap, Kak. Public speaking tadi ya. Dan tadi bilang menulis dan membaca itu seperti kopi dan gula mungkin. Kalau ada gulanya nggak ada kopi nggak enak. Kalau ada kopi nggak ada gula nggak enak juga. Dan itu betul. Momentum yang luar biasa untuk kita mengembangkan diri untuk berbicara. Mungkin yang saya pelajari itu Soekarno, Kak ya. Soekarno itu dia menjual dirinya dan menjadi pemimpin besar itu kan bukan karena dia jago tembak, tapi dia jago orator. Iya, betul. Membicarakan orang-orang dan lain sebagainya. Argumentasinya, kemudian mengobrol dengan beberapa negara dan lain sebagainya itu luar biasa. Iya, terutama diplomasinya itu yang terkenal. Bicara itu nggak doang loh bicara itu. Bicara itu bisa menggerakkan orang. Bahkan istilahnya kan ada, pernah saya baca itu ya, kalau nggak salah satu cerita menarik. Tembok Cina Berlin. Itu kan dulu kan Jerman itu kan bagi dua kan ya. Oh iya. Itu salah satu hal yang menarik itu katanya memang kenapa sih Jerman sekarang bersatu? Itu tuh karena tadi itu orasinya dari pemimpinnya yang bisa menggerakkan warga di sana gitu. Makanya udah sih bicara aja sih gitu, kadang kayak gitu kan, tapi ternyata bicara itu nggak doang gitu. Kalau kita bisa mengisinya dengan setiap kata dengan menarik gitu kan, ya tadi itu isinya dengan banyak membaca, banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih dibandingkan kita, itu lebih mantap gitu. Jadi orang itu bicaranya tuh tutur katanya kayaknya padat banget kan, pernah kan ngeliat kayak gitu ya. Ada orang tapi banyak, dia public speaking istilahnya sering ngomong tapi isinya sebenarnya itu aja gitu. Ada kan kayak gitu kan, maksudnya nggak padat, ulang lagi, tapi ada juga orang yang ketika ngomong, setiap ngomongnya itu gitu, dia tuh penuh makna banget karena itu tadi diisi dengan buku-buku gitu otaknya. Bahkan kalau ngomong Soekarno tadi kan 70% kan katanya hartanya beliau itu kan buku kan ya. Betul. Wah, makanya dia itu jadi orator yang hebat. Iya. Satu peluru bisa membunuh satu orang, Kak. Tapi satu
kata-kata mungkin membunuh ribuan orang karena bisa bukan dipengaruhi. bisa menghidupkan Bisa, membunuh bisa. Karena dengan berbicara itu bisa segalanya kan ya? Iya. Bisa segalanya. Menguasai orang-orang kan untuk menggerakkan kemauan dia sendiri itu Iya, mau betul. apa gitu. Ternyata dengan bicara luar biasa bisa. Selain kakak sebagai pembicara kan ada baru berapa tahun nih kak menyukai menulis? Iya. Kalau suka nulis sih sebenarnya dari SMP ya, dari SMP, situ ya. Nulis apa ya? Tadi tuh mulai dari diary dulu gitu. Dulu kan suka ya baca-baca buku apa ya istilahnya, namanya buku, kalau dulu itu ya kalau di MTSA itu ada buku kayak tutorial gitu, tutorial apa ya istilahnya, nulis-nulis gitu. Cuman nulis-nulisnya ya berawal dari diary dulu katanya di situ kan. Ya saya coba tuh tiap hari gitu-gitu. Akhirnya ketika SMA waktu itu ada lomba gitu, ada lomba nulis. Ya udah iseng-iseng aja gitu kan, lomba nulis. Dan walaupun nggak menang, tapi saya punya buku. Iya. Waktu itu ya, walaupun nggak menang tapi saya punya buku. Tapi ya itu saya simpan aja dulu beberapa tahun gitu kan, saya sambil belajar nulis. Akhirnya waktu itu saya ikut lomba lagi cerpen, dan itu alhamdulillah saya menang, masuklah, dan buku saya dan cerpen itu masuk dalam kompilasi gitu kayak antologi cerpen. Nah dari situ saya oh iya ya, gini loh cara mempublish karya itu. Luar biasa. Nah dari situ si penerbitnya yang mengadakan lomba itu nawarin lagi, ini nih kalau mau nerbitin kesini aja gitu kan gitu. Ya udah, akhirnya ya udah kerjasama sama penerbit itu. Indie ya, masih indie ya, karena saya juga tadinya buku yang saya tulis novel itu Asita Kehidupan itu sebenarnya kayak diary. Oh iya. Itu waktu itu di tas ya biasalah ada teman yang iseng-iseng gitu kan baca, tapi dia ngasih masukan, ini kalau jadi karya bagus tuh kan. Karena karya yang bagus itu berawal dari kegalauan. Serius, makin galau, makin galau makin bagus tuh karya kita. Kalau menurut saya kayak gitu. Contoh lagu gitu atau misalkan tadi tulisan, ketika kita galau kita tuliskan kegalauan, dan orang sampai membacanya terharu atau bahkan nangis ketika itu, berarti memang ya itulah gitu kan dasarnya karya kita gitu. Membawa perasaan ya. Iya. Membawa Jadi perasaan. kayak gitu, maksudnya kegalauan itu jangan sampai, intinya gini deh kalau menurut saya, jangan galau atau jangan patah hati kalau nggak jadi royalti gitu. Wah luar biasa. Jadi membiasakan seperti itu pola pikirnya gitu, maksudnya ya udah sih nggak apa-apa patah hati gitu, tapi kita luapin kemana. Contoh kalau misalkan males nulis, jadikan video. Tuh. Bisa video kata-kata, puisi gitu ya, puisi gitu atau apalah gitu, terserah. Yang penting itu bentuk ungkapan kita, kegalauan kita, dan itu disukai sama orang. Wah itu bagus itu kan, bisa jadi royalti juga. Nah itu juga sebenarnya Arsita Kehidupan itu saya tulisnya berawal dari kegalauan saya dulu gitu kan, awal-awal kuliah ya. Dan ternyata ya alhamdulillah dari situ mulai pede lah gitu kan untuk menulis gitu. Saya juga jadi content writer juga kan di Atmago. Saya banyak di situ juga, teman-teman juga. Kemudian juga adalah beberapa media saya isi juga lah, ikut di Pen ID kalau nggak salah. Pernah saya menang juga iseng-iseng waktu itu nulis saya coba tuh keluar dari zona nyaman. Maksudnya saya biasa nulis fiksi ya, kayak cerpen segala macam. Waktu itu nulis cerita maksudnya cerita perjalanan travel gitu. Misalkan waktu itu saya naik gunung, nah ceritain di situ, dan ternyata memang iseng-iseng itu ya jadi karya juga. Biasa. Intinya gitulah, intinya sekarang itu untuk berkarya itu enak gitu. Ada HP gitu kan ya, dan itu bisa kita publish aja. Misalkan media sosial. Kalau nggak pede gitu kan awal-awal ya media sosial aja, status aja kan. Bikin status, ada yang komentar gitu kan. Pasti ada yang komentar di situ, atau misalkan like-nya berapa gitu kan, bisa bikin pede juga kadang ya. Nah, awal-awal dari situ boleh. Atau kalau memang malu-malu banget, ya udah kayak tadi aja. Diary dulu. Karena rasa itu perlu diungkapkan. Kalau dipendam itu bikin badan kurus. Nah, luar biasa nih. Bisa lewat ke Facebook ya, IG dan itu dimanfaatkan untuk mengungkapkan rasanya. Jadi jangan dipendam teman-teman. Kalau mau punya rasa, tuliskan atau postingkan.
Yang terpenting mengedukasi masyarakat Betul. ya Kak. Mengedukasi masyarakat tentang jangan tiap hari juga bikinnya galau terus kan. Dikit-dikit seneng lah gitu di channel-channel yang dimiliki oleh teman-teman semua gitu. Terus kakak kan sudah menerbitkan satu buku ya. Nah ini yang sedang dipakai teman-teman Cerita kehidupan. Ya, Arsitek Kehidupan. Ini penulisnya nih, sedang di samping saya. Luar biasa ya, sudah menerbitkan satu buku. Dan tadi kan kita sudah simak ya, beliau senangnya berbicara, kemudian menulis, dan membaca tentunya. Dan sampai beliau membuat karya tersendiri gitu. Dengan hasil-hasil yang menakjubkan ya. Dan perjuangannya nggak terlalu, nggak terlalu mudah juga kan ya. Iya, pasti. Ada masalah-masalah di dalamnya lah gitu. Betul. Nah untuk menulis nih Kak, apa sih yang membuat kakak awal-awal tergerak untuk menulis dan merasa berat nggak sih di awal-awal? Kan biasanya kalau kita melakukan proses tuh berat di awal ya. Iya betul. Nah itu menghadapi semua itu gimana itu Kak? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Itu aja sih jawabannya. Mulai aja dulu. Ya jangan mikirin bagus tidak gitu kan, atau misalkan ada orang yang ngomongin apa sih lo gitu kan ya, kayak gitu-gitulah. Ya udah, itu bagian apa ya, kayak tadi itu ya istilahnya pemanisnya aja. Jadi yang penting kamu mulai aja gitu kan. Kayak nulis cerpen saya dulu kan awal-awal itu kan, mau bagus atau tidak ya udah, yang penting. Apalagi yang gini ya, karya itu mulainya disukai sama diri sendiri dulu, yang paling penting gitu. Paling penting itu kamu harus sukai dulu karyamu sendiri gitu. Nah setelah itu barusan orang lain pun akan respect juga gitu. Kalau kita nggak suka sama karya kita, gimana orang lain gitu. Mengakui diri sendiri Kak ya, percaya diri itu. Percaya diri baru gitu. dipercaya orang lain. Nah jadi intinya tadi mulai aja dulu, tidak usah mikirin seberapa bagus konten atau kreativitas kita dulu. Yang penting konsisten dulu sama yang kita mau bikin gitu. Karena kan impian itu kan besar gitu. Kita breakdown, nggak apa-apa awal-awal gagal, jelek gitu kan. Kayak bikin video mungkin Ihsan awal-awal sekarang mungkin gitu kan, awal ya ini. Awal banget. Nah awal mungkin biasa gitu kan. Tapi nanti nggak tahu 2 tahun ke depan bisa jadi mewawancarai presiden ya. Ya, bisa lebih bagus gitu kan dari sisi grafisnya segala macam. Wah, luar biasa ya, teman-teman. Dari hobinya menjadi karya, ya nggak ya? Karya yang bisa dinikmati banyak orang. Makanya beberapa atau banyak orang yang menyebutkan kalau ingin dikenang itu kita harus mempunyai karya. Wah, kalau kita ingat almarhum B. J. Habibie, yang diingat dia menciptakan pesawat terbang. Luar biasa. Mungkin Kak sedikit apa sih buku Arsitek Kehidupan itu isi dari buku itu tersebut, dan yang kita harapkan bisa memotivasi ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah bukunya sudah terjual berapa itu Kak? Mohon diceritakan. Aduh, nggak banyak lah. Mungkin teman-teman juga boleh beli ya, nanti dihubungi nomor di bawah ini. Untuk Arsitek Kehidupan sebenarnya emang tadinya sih nggak mau saya publis ya. Awal-awal sih ya udahlah buat diri saya sendiri sama mungkin beberapa orang terdekat aja lah gitu. Karena emang sebenarnya itu diary aja gitu kan awalnya, tapi saya jadikan sebuah karya fiksi. Nah itu ceritain tentang perjalanan kuliah aja sebenarnya. Yang 3 anak muda yang punya impian gitu kan, tapi impiannya nggak sekedar impian habis lulus kerja selesai gitu kan ya gitu doang, enggak. Mereka itu punya impian untuk membangun di situ kecamatan ya ceritanya, sebuah kecamatan yang di situ banyak sekali menurut mereka itu yang namanya anak muda kan idealis ya. Menurut idealisme mereka itu kurang baik gitu. Contohnya banyak sekali kerusakan alam di sana gitu kan ya. Kemudian juga di sana pola pikir orang tua itu ya sekedar kayak tadi gitu kan ya. Untuk anaknya itu habis kuliah atau habis sekolah tuh kerja gitu kan, pola pikirnya. Mereka ingin merubah paradigma itu dengan cara ya mereka itu membangun, misalkan salah satu di buku itu saya ceritain membangun sebuah rumah belajar gitu kan. Karena setiap orang itu punya kepedulian masing-masing, punya cara untuk peduli masing-masing. Nah di buku itu mengajak kepada siapapun untuk mulai peduli dengan Indonesia lah terutama gitu kan ya, tapi dengan cara masing-masing tentunya. Dan itu diceritain di buku itu, mereka nggak mau seperti cara-cara biasa gitu, misalkan cuman jadi pemuda yang cuman bisa mengkritik tapi tanpa memberikan solusi. Nah mereka itu ingin menjadi perubahan itu sendiri, karena kan
kalau nggak salah di buku juga saya ceritain salah satu, saya terinspirasi dari sebenarnya dari salah satu apa ya, motivator juga gitu kan, Mahatma Gandhi kalau nggak salah ya kata-katanya. Jadi dia mengatakan kalau ingin melihat sebuah perubahan, kamu harus jadi perubahan itu sendiri kan. Nah, kalau ada sistem pendidikan yang kurang baik, kalau kita cuma keluar-keluar doang gitu kan, wah pendidikannya jelek gitu kan ya, Indonesia nih sistemnya, kurikulumnya ini segala macam, ngomong-ngomong seperti itu kan nggak ada ini ya. Nah, daripada seperti itu mendingan kita ngumpulin buku, kita taruh bukunya gitu kan di tempat keramaian anak-anak misalkan. Itu lebih manfaat dibandingkan keluar-keluar gitu. Nah, arsitek kehidupan itu intinya adalah itu ya. Istilahnya ini ingin mengajak kepada anak muda, terutama sih di situ emang ada darah-darah mahasiswa, darah-darah muda gitu. Emang lebih target pembacanya anak-anak muda. Nah, jadi nggak cuma peduli sama dirinya sendiri aja, tapi untuk mendulikan yang dia punya ilmu segala macam itu untuk kebaikan orang. Karena orang sukses itu kalau menurut saya sendiri bukan orang yang kaya segala macam, tapi yang banyak manfaatnya. Luar biasa. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Gitu sih. Luar biasa. Dari cerita tadi ya, arsitek. Nah, arsitek kehidupan itu masuk banget judulnya gitu kan ya. Jadi renovasi-renovasi yang dilakukan untuk masyarakat dan terlebih untuk dirinya sendiri, dan untuk mengabdikan masyarakat. Mungkin buat teman-teman yang pengen tahu bahasa-bahasa sains terutama di dunia teknik gitu, itu juga ada juga di sini. Jadi saya ini kan apa namanya istilahnya, sains saya sastrakan gitu. Belajar sih teman, belum sehebat Anda Hirata, cuman ya saya mau mencoba seperti itu karena saya juga guru yang ngajar sains itu kan, biar agak menarik juga ya, saya sastrakan juga gitu kan dengan bahasa yang lebih halus atau filosofikan lah istilahnya gitu tuh. Belajar dari situ, menganalogikan sesuatu dari sains itu. Bahkan di situ juga adalah kata-kata hal sepele gitu kan, sebenarnya bahasa-bahasa sains. Terus kemudian lucu-lucunya tuh sebenarnya nggak lucu. Apa ya istilahnya, kalau dia ngerti nggak lucu maksudnya. Betul. Tapi kalau dia paham gitu, sebenarnya itu lucu gitu. Kadang saya bikin seperti itu, maksudnya joke-joke-nya di buku itu ya, di novel itu saya sengaja gitu. Tapi kalau misalkan dia paham yang dia baca, apa kata-kata kayak ada sains, kata-kata kayak gravitasi segala macam, paham ke situ, dia pasti ngakak sendiri gitu. Soalnya ada banyak teman juga yang komen seperti itu. Wah, ini kok bisa sih bikin joke-nya gitu kan ya. Misalnya kan tadinya saya nggak bikin joke sebenarnya awalnya, tapi ternyata oh iya ya. Nanti bisa jadi tulisan-tulisan saya ke depan juga ngambil seperti itu juga, maksudnya ngasih kelucuannya ya, yang menurut orang sih nggak lucu mungkin banyak orang gitu, tapi ada beberapa orang yang paham ke situ ya, bisa jadi lucuan juga gitu. Tapi ada hikmahnya, ada ilmu. Orang yang cerdas itu mungkin yang memiliki selera humor tinggi ya. Biasanya gitu teman-teman, orang yang cerdas itu selera humornya tinggi. Tiba-tiba ada sedikit kata-kata yang tidak menarik tapi jadi menarik gitu. Wah, itu orang cerdas itu, selera humor tinggi. Oke Kak, alhamdulillah sudah kita simak bersama teman-teman tadi ya. Dan itu sangat menginspirasi kita. Jadi dari Kak Leo Ikals, nama penanya, Terelia juga nama aslinya Darwis ya. Kalau ini Leo Ikals, nama aslinya Kang Herman. Oke Kak, untuk memberikan support atau motivasi untuk anak-anak muda biar mereka melek literasi gitu. Kan ada beberapa penelitian yang pernah saya baca gitu Kak ya, dan ada beberapa sharing bersama teman-teman itu, ternyata minat baca kurang karena mereka seringnya menonton video hal-hal yang bergerak. Jadi gimana ya, ketika melihat tulisan, apa sih tulisan gitu, hanya ada huruf, kata, dan kalimat gitu, yang nggak menarik-menarik amat, ada koma, ada tanda seru, ada tanda tanya, apa sih ini gitu, dibandingkan dengan video yang memiliki audio dan visualnya gitu. Nah itu ya, saya baca penelitiannya, ternyata itu tuh yang membuat minat baca kita menurun sampai sekarang ini. Nah, inspirasi bagi kita gitu Kak, di era digital ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemauan diri untuk membaca, bahkan sampai menulis gitu. Gimana itu Kak? Ya tadi itu harus menemukan, kalau saya sendiri harus menemukan passion kita dulu. Contoh kalau saya passion tadi itu ya nulis, sama tadi itu ngomong, berbicara lah, berbagi sih passionnya sebenarnya, intinya sih berbagi, sharing ya. Nah itu dalam bentuk berbicara dan dalam bentuk nulis. Nah dua kegiatan itu ternyata menuntut saya sendiri untuk membaca. Jadi ada apa ya,
dari situ gitu tuh, mau tidak mau istilahnya harus membaca, harus gitu. Soalnya kenapa? Kalau nggak membaca, wawasannya pertama wawasan kurang, Betul. yang kedua kosakatanya, bang katanya itu kurang gitu. Nah jadi menurut saya teman-teman anak-anak muda gitu harus coba temukan bidangnya dulu. Contoh, ada juga teman tuh ya, misalnya sukanya tuh sepak bola sebenarnya. Iya. Nah yang dia cari pasti bukunya tentang sepak bola, berkaitan sama ya dunia itu lah. Contoh misalkan ada lagi yang suka sama masakan, pasti si orang itu akan cari buku tentang masakan. Makanya intinya kalau mau suka baca, temukan dulu gitu. Makanya kan kalau nggak salah pernah ya Najwa Shihab ya, itu pernah ngomong kan, butuh hanya satu buku untuk kita jatuh cinta untuk membaca gitu. Nah makanya kita menemukan dulu bacaan seperti apa dulu bidang kita. Jadi seperti itu bidangnya kamu cari dulu, setelah ketemu nanti kamu akan nyari sendiri loh. Dengan sendirinya otomatis oh ya saya butuh loh. Istilahnya itu di situ konteksnya butuh. Kita butuh bukan cuma iseng-iseng untuk mencari hiburan di situ. Itu kalau menurut saya. Jangan juga tidak memilih dua-duanya kayak malah tidak memilih membaca gitu. Itu karena kemampuan diri bisa dibentuk karena faktor-faktor berkumpul dengan banyak orang, kemudian membaca buku salah satunya gitu. Nah, betul-betul dan itu lingkungan juga berpengaruh juga. Jadi kalau saya dulu emang awal-awal kenapa suka baca itu dulu memang waktu MTS itu saya punya teman-teman gitu, teman-teman kelompok belajar sih. Kalau belajar kelompok ya konyol-konyolan juga lah gitu kan. Tapi mereka itu suka baca gitu. Akhirnya saya tadinya, wih masa sih pada pegang buku. Kalau dulu kan emang zaman-zaman kalau saya kan istilahnya generasi milenial, generasi Y kan. Kalau sekarang mungkin generasi Z, generasi Y gitu kan segala macam. Generasi yang sekarang gitu istilahnya. Itu kan istilahnya baru brojol langsung kenal media sosial. Betul. Jadi agak tantangannya emang lebih sih. Berat ya. Kalau kita kan kita ya Kakak dulu mungkin. maksudnya iya kan 90-an juga kan 90-an. Nah ya maksudnya kan milenial juga lah istilahnya gitu, masuk milenial itu kan masih ada, kita tuh emang generasi di sela-sela kan, maksudnya orang tua generasi X gitu kan dan adik kita gitu kan di generasi Z kan. Nah di tengah-tengah itu, nah kita tuh generasi perubahan emang gak galau juga, cuman kita beruntung dulu sempat gitu sebelum kita kenal di media sosial, kita kenal dulu zaman-zaman susah dulu kan ya ketika cuman sebatas SMS doang dulu kan. Kenal kan waktu itu. Dibatasin mulai. Nah sekarang kan anak-anak sekarang udah brojol udah langsung bikin status kan. Istilahnya gitu kan ya. Maksudnya agak susah nih gitu kan bertarung di situ. Nah makanya sekarang banyak juga sih kalau emang malas untuk baca buku yang berbentuk aslinya gitu. Sekarang ada kan ya media-media kayak misalkan e-booknya gitu. Jadi bisa tuh teman-teman download gitu kan ya misalkan. Nah, tapi yang istilahnya yang jangan ilegal juga gitu, tetap menghargai penulisnya. Maksudnya kita baca lewat Storyal misalkan atau sekarang ada Wattpad gitu kan segala macam lah aplikasi seperti itu bisa kok. Jadi enggak, atau misalkan sekarang ada perpustakaan digital gitu kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak melakukan sesuatu yang baik seperti itu, untuk tidak membaca. Istilahnya kan banyak sekarang, wah enggak lah malas lah beli buku mahal segala macam. Katanya gini loh, saya pernah kemarin baca juga, katanya rendah tadi itu rendah ya, minat baca. Tapi penjualan buku itu naik katanya loh. Serius, saya pernah baca. Dibeli siapa itu? Itu kemana gitu, gitu ya. Aneh kan ya istilahnya penelitian seperti itu gitu. Nah itulah mungkin PR buat kita gitu kan, apalagi itulah tugasnya istilahnya adaptasi lah. Kita juga sebagai penulis, kalau saya sendiri sebagai penulis harus pintar beradaptasi. Soalnya kalau kita cuman buku biasa gitu kan, nggak ada e-booknya ya akan susah juga gitu kan untuk bisa dibaca sama anak sekarang yang mana-mana bawa HP terus gitu. Karena mengiringi zaman kayak jangan sampai ketinggalan. Ketinggalan itu kan ada istilah adaptasi atau mati gitu. Betul. Mantap ya, adaptasi atau mati. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman sudah tertinggal semuanya. Iya gitu, kayak kalau di bidang teknologi kayak dulu kan, kalau zaman saya dulu gitu waktu MTS itu kan Nokia itu kan luar biasa. Zaman itu kan. Tapi sekarang Nokia suaranya down gitu kan. Karena apa? Karena tidak istilahnya kurang begitu cepat beradaptasi. Makanya kalah gitu. Makanya apapun sih, nggak cuma nulis, nggak cuma bidang literasi atau bidang apapun, harus bisa beradaptasi. Contoh sekarang lagi pandemi kayak gini juga ya kan, menuntut kita untuk
tiba-tiba gitu kan ya harus bisa sering bergaul di sini kan lewat ngobrol. Reunian aja loh, bukber aja lewat Zoom loh. Lewat Zoom ya, sambil makannya kirim-kirim gitu. Ada kolak, ada nanas segala. Iya bener, itu kan harus wah iya tiba-tiba gitu kan. Naik kan makanya aplikasi kayak misalnya Zoom gitu kan. Ada, sekarang kan yang baru-baru keluar itu kalau nggak salah ada Messenger Room. Oh, itu ada loh kayak Zoom gitu ya. Makanya harus siap lah. Karena gini loh, hidup itu harus terus belajar. Karena hidup itu selalu memberikan kejutan yang nggak kita tahu. Walaupun kita belajar hari ini belajar fisika, mendalami fisika, nggak menutup kemungkinan esok lusa kita diberikan untuk berkaitan sama matematika gitu. Makanya bukan konten yang penting, tapi cara belajar kita yang paling penting. Gitu. Jadi apa ya, saya sih sering kalau sharing gitu tuh, sering ngajak untuk jadi pembelajar sejati gitu. Maksudnya nggak puas sampai kalau kita nih hari ini saya misalkan bergelut di siaran gitu, nggak menutup kemungkinan ke depan saya siaran udah nggak ada. Iya, istilahnya harus siap dengan apa gitu. Betul. Intinya kemampuan adaptasi itu penting. Menciptakan di dunia pendidikan juga jangan dia jadi apa, tapi ingin menciptakan apa gitu untuk ke depan. Itu tantangannya luar biasa. Baik Kak, sedikit sharing. Hari ini teman-teman tanggal 2 Mei 2020 Hari Pendidikan Nasional. Wow, iya betul. Yang mengusung tema belajar dari COVID-19. Saya mengutip sedikit nih pidatonya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 3 hal yang disoroti. Pertama, ada siswa, sekolah, dan rumah. Orang tersebut ya, siswa, sekolah, dan rumah. Ternyata dari pidatonya Nadiem Makarim tersebut menyebutkan bahwa bagaimana rumah belajar, bagaimana siswa belajar efektif di rumah. Ternyata tidak sedikit orang tua yang mengeluh. Ya, pasti. Tidak sedikit orang tua yang mengeluh. Ternyata mendidik anak secara efektif itu luar biasa gitu. Kemudian di sekolah dituntut untuk mengeluarkan ide-ide baru. Kan kalau pembelajaran yang lama gitu kan, sekarang dituntut ke online dan sebagainya. Betul. Guru-guru dituntut berpikir lebih ke depan gitu pemikirannya. Terus siswanya tersendiri bisa beradaptasi nggak dengan langkah-langkah tersebut gitu dan kemajuan zaman tersebut. Kalau Anies Baswedan mengatakan orang Islam itu kadang kalah dengan mempersiapkan perubahan tersebut. Ternyata tidak siap mempersiapkan perubahan, akhirnya terlindas saja lah dengan perubahan. Itu sedikit pidato dari Nadiem Makarim, teman-teman, yang disampaikan oleh Nadiem Makarim. Ternyata ketiga unsur itu harus benar-benar kedepannya berkolaborasi Kak ya, bukan hanya menguntungkan satu belah pihak gitu. Misalkan orang tua menitipkan ke sekolah saja, sekolah menyerahkan ke orang tua saja. Ternyata ketiganya itu harus berkolaborasi dengan baik. Tuh. Makanya temanya belajar dari COVID-19. Nah, Kakak kan sebagai guru nih Kak, untuk memotivasi teman-teman guru yang lain gitu. Kan kemampuan guru itu yang sangat dibutuhkan tadi yang ada di Kakak semua nih, kayak berbicara, kayak menulis, kayak rajin membaca, dan itu sangat dibutuhkan oleh seorang guru. Karena satu guru bisa menghadapi 30 siswa. Betul. Dan 30 siswa tidak sangat mudah memahami satu guru, tapi satu guru tidak mudah untuk memahami 30 siswa tersebut gitu, berbagai karakter siswanya. Nah, Kakak kan sebagai guru gimana tuh Kak untuk memotivasi dan memberikan pandangan luas lah untuk para guru khususnya di Cilegon? Kalau saya sih ya pesannya itu aja gitu, istilahnya harus beradaptasi tadi. Adaptasi tadi harus siap gitu kan. Contohnya gitu kan, emang agak susah sih gitu kan. Kadang kalau saya juga ngajar gitu kan, sekolah yang mungkin agak pelosok juga gitu kan. Dan itu emang agak susah kalau kita menerapkan sistem yang istilahnya kita daring semua gitu. Oh iya, betul. Ada juga mungkin kalau misalkan di kota gitu kan, semua gitu pasti mudah ya. Mudah, ada akses internetnya mudah, kemudian juga mungkin punya mobilnya yang lebih gitu kan dibandingkan teman-teman atau anak-anak yang lain. Nah, saya menghadapi seperti itu, ada beberapa sebagian gitu anak-anak yang ternyata tidak efektif juga. Betul. Gitu. Nah, itu gimana caranya kalau memang kita emang benar-benar ini kita cari gitu, istilahnya bikin istilahnya tuh. Kalau saya sendiri beberapa hari ini memang sering satu rahmi juga beberapa anak ya, terutama yang anak ini nggak tersentuh kayaknya gitu. Betul. Tersentuh maksudnya dari tugas yang macam anak ini nggak ini. Kita sebagai guru jangan menjudge anak itu malas gitu kan. Kita belum tahu di belakangnya itu seperti apa, ternyata gitu ada anak yang
nggak punya akses seperti itu gitu. Nah kita gimana sebagai guru ya tetap bisa mendekati dengan pendekatan kita gitu. Betul. Mungkin kita deketin gitu kan, seperti apa di rumahnya orang tua tadi kan. Betul. Terutama tuh orang anak-anak seperti itu emang kita harus benar-benar lebih ke orang tuanya tadi. Iya, betul. Harus benar-benar nitip ke orang tua gitu. Nah jadi intinya itu sih harus persiap apa ya istilahnya adaptasi tadi, mempersiapkan segalanya, bikin konten-konten yang bisa menarik juga gitu kan, bisa juga kita kolaborasikan dengan teknologi yang kita bisa gitu kan ya, karena dituntut juga tiba-tiba harus bisa bikin video gitu Iya, kan sekarang. Ya pasti tidak memberatkan siswa ya Kak. Kadang banyak tugas menumpuk, akhirnya siswa berat, akhirnya merasa stres dan lain sebagainya. Dan itu mengurangi efektivitas belajar di rumah. Itu yang terjadi luar biasa banyak. Makanya tantangan kita nih sebagai kakak mungkin pendidik ya, dan untuk bagi para pendidik ya itu tantangannya kita ini sekarang. Oke Ini deh. luar biasa. Bentar dulu. Wah, luar biasa ya. Oke. Motivasi untuk siswanya ada ya, untuk kita nih yang masih, kalau Kang Herman mah udah Apa? nikah ya. Pengantin baru teman-teman. Kalau saya masih bujang. Mungkin kita ya. Waduh. Dan itu termotivasi untuk kita nih. Dan untuk guru-guru juga bagaimana kedepannya untuk memberikan pembelajaran yang baik bagi siswanya. Alhamdulillah kita sudah dapatkan ya. Karena guru juga harus tetap belajar, harus lebih giat bahkan ya misalnya. Kadang memang satu lagi sih tambahan ya tadi, kita memang penting juga sih sebagai guru juga tahu harus belajar caranya belajar juga gitu. Karena itu istilahnya dengan cara seperti itu updatean terbaru gitu, tahu-tahu updatean terbaru dari konten yang kita pelajar yang kita ajarkan juga jadinya lebih menarik gitu kan. Misalkan kita science gitu kan, nah kita update gitu kan, kita sering belajar hal-hal baru yang terbaru di science itu apa sih gitu. Nah itu akan membuat saya rasa ingin tahu ke siswa juga bagus ya. Betul. Nah itu sih. Jadi di pendidikan saat ini di hari pendidikan saat ini gitu tuh, itu penting banget gitu kan untuk kita mengingatkan kembali bahwa kita itu harus mengingat kembali bagaimana cara kita belajar gitu. Itu mempelajari cara kita belajar itu penting banget gitu. Nggak cuma kontennya aja kita pelajari, tapi cara kita belajar pun harus kita pelajari gitu kan. Karena itu akan kita tularkan juga gitu. Kadang-kadang siswa itu kan ingat juga tuh, oh guru ini cara ngajarnya seperti ini loh, ngitung-ngitungnya misalnya. Ada seperti itu juga. Saya sebagai siswa juga rasain hal seperti itu. Tadi Kang Herman bilang pembelajar sejati. Kalau saya biasa pakai menjadi pembelajar tak boleh ditawar. Tak boleh ditawar ya. Harus menjadi pembelajar. Wajib dong. Wajib. Karena itu kan juga perintah Nabi juga kan untuk belajar sampai ke liang lahat ya, dari buah ini ke liang lahat. Oke, alhamdulillah teman-teman, beberapa informasi sudah disampaikan dan kita luar biasa sedikit tergerak hatinya ya untuk berubah. Nah, yang menentukan perubahan itu bukan Kang Herman dan bukan saya, tapi kita sendiri. Teman-teman sendiri yang menentukan perubahan. Jadi hidup jangan mengalir, tetap bertumbuh. Wah, luar biasa. Mungkin saya untuk tutup diskusi kali ini mengutip ya dari Bung Karno. Bung Karno bilang gini, saya lebih menghargai anak muda yang merokok sambil ngobrol daripada anak muda yang membaca buku di kamar saja. Wah, luar biasa ya. Tahu kan teman-teman artinya? Tahu ya tentunya. Jadi tidak butuh yang hanya sekadar kutu buku ya. Nah, seperti retorika saja. Seperti Kang Herman ini kan banyak kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Mungkin itu, Kang Herman, ada yang ingin disampaikan terakhir? Oke, kalau saya sih tadi pesannya saya lagi untuk berkarya mulai aja dulu, karena nanti karya akan menemukan jodohnya. Luar biasa. Ya, sip. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan, dan mudah-mudahan sharing santai kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Ihsanuddin Suryani pamit. Oke, dan juga saya Leo Ikals. Wah, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.